Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube Risnadi DWD. Pada video kali ini saya memasak telur ceplok kecap cabai hijau. Ini menu yang sangat simpel, sederhana. Cara membuatnya juga sangat mudah, yang pasti semua akan suka. Ini telur yang saya gunakan telur ayam negeri ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan telur ayam kampung, telur bebek juga boleh-boleh saja ya. Jumlahnya disesuaikan kebutuhan saja. Telurnya ini diceplok sampai ada warna kecoklatannya di pinggirnya ya. Ini tujuannya agar nanti saat kita masak itu telurnya tidak mudah hancur ya teman-teman. Setelah telurnya selesai diceplok, sekarang kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini saya menggunakan 1 buah bawang bombay. Untuk bentuk irisannya bawang bombay ini bebas ya teman-teman, boleh seperti saya, boleh memanjang. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini biar warnanya agak cantik ya, ada merah-merahnya. Ini saya gunakan 4 buah, diiris serong-serong seperti ini. Disisihkan. Kemudian ada cabai hijau keriting, dipotong jadi 2 lalu dibelah menjadi 2 seperti ini, atau disesuaikan selera teman-teman saja. Kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Oke, kita sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan jahe, ini kurang lebihnya 1 cm ya, kita memarkan gitu. Kemudian ada daun bawang, ini saya gunakan 1 batang. Ini diiris agak gede-gede ya teman-teman, atau disesuaikan selera saja. Kalau mau diiris agak panjang boleh, kecil-kecil juga boleh. Nah, ini yang bagian putih ini saya iris agak serong-serong saja. Oke, sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbu untuk bumbu uleknya ya. Kita pakai cobek. Di sini ada lada, ada kemiri, bawang putih, bawang merah. Ini yang pertama kita haluskan ladanya dulu. Kalau teman-teman malas ngulek bisa menggunakan lada bubuk saja ya. Nah, ini ladanya dihaluskan sampai halus. Kalau sudah halus bisa dimasukkan bawang putih, bawang merah dan juga kemirinya. Ini semuanya dimasukkan. Untuk jumlahnya nanti silahkan cek di kolom deskripsi saja. Ini kalau misalnya teman-teman males ngulek mau diiris juga boleh ya. Diiris tipis-tipis bawang merah dan bawang putihnya. Dan ini bumbunya sudah cukup halus. Sekarang akan saya tumis. Ini ditumis dengan menggunakan sedikit minyak. Setelah minyaknya panas, ini bumbunya dimasukkan. Tumis sampai baunya harum dan bumbunya matang ya teman-teman, sampai warnanya berubah seperti ini. Kemudian masukkan cabai yang sudah diiris tadi. Ini ditumis sampai cabenya layu. Lalu tambahkan air. Untuk airnya ini kira-kira hampir 1 gelas ya. Kemudian masukkan kecap manis. Untuk kecap jumlahnya bisa disesuaikan selera saja. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Garam dan kaldu jamur secukupnya saja ya, nanti cek rasa sebelum diangkat ya. Masukkan juga bawang bombay. Untuk bawang bombaynya ini bisa ditumis bersama cabai tadi ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman suka bawang bombaynya lebih crunchy bisa dimasukkan belakangan. Oke, sekarang masukkan telurnya. Masak sampai kuahnya meresap ke dalam telur ya, sampai kuahnya menyusut. Yang terakhir ini masukkan irisan daun bawang biar aromanya lebih harum lagi. Oke teman-teman, ini sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Sekarang akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji.
Ini kuah kecapnya benar-benar sudah meresap ke dalam telur ya teman-teman, jadi enak banget. Aromanya juga sangat menggugah selera. Ini dimakan dengan nasi hangat udah sangat enak banget ya, sudah tidak perlu apa-apa lagi. Cukup dengan telur ceplok kecap cabai hijau ini sudah mantap ya teman-teman. Oke teman-teman, masakan kita sudah selesai ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, dan juga cukup diosreng-osreng 5 menit sudah jadi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share juga di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya. Sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lanjut untuk resep kedua, saya membuat ikan nila bakar teflon yang sangat simpel dan juga rasanya sangat enak banget. Ini sudah saya siapkan 3 ekor ikan nila, sudah saya sayat-sayat seperti ini, dan ini juga sudah saya cuci bersih. Sekarang akan saya marinasi menggunakan jeruk nipis ya. Ini dimarinasi dengan jeruk nipis, diratakan seperti ini. Kalau tidak ada jeruk nipis bisa diganti jeruk lemon. Kemudian tambahkan garam dan juga lada. Nah, ini tidak perlu dicuci lagi ya teman-teman, karena ini sudah dimarinasi. Ini nanti didiamkan dulu ya, diamkan sebentar. Kalau sudah didiamkan nanti bisa lanjut untuk digoreng ya. Sambil menunggu ikannya dimarinasi, kita akan buat sambal colo-colonya dulu. Ini sudah ada tomat ya, tomatnya ini diiris kecil-kecil. Ini tomat sudah saya cuci bersih sebelumnya. Ini diiris seperti ini. Untuk jumlah tomat bisa disesuaikan selera masing-masing saja. Oke, kita sisihkan ya kalau sudah selesai dipotong. Kemudian juga ada bawang merah, ini diiris kecil-kecil seperti ini ya. Mau diiris gede juga boleh ya teman-teman, disesuaikan selera saja. Kemudian masukkan di dalam mangkok ya. Kemudian juga ada cabai. Untuk jumlah cabai ini juga bisa disesuaikan, karena ini sesuai selera aja ya, tingkat kepedasannya mau seperti apa sambalnya. Kalau tidak suka pedas bisa sedikit saja cabainya. Kemudian tambahkan kecap secukupnya saja. Ini saya gunakan kecap manis, untuk mereknya bebas ya. Aduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah jadi sambal colo-colonya. Untuk ikannya ini sudah cukup ya marinasinya. Sekarang akan saya goreng. Ini biar tidak gampang hancur saat kita bakar. Jadi nanti hasil ikan bakarnya itu akan kokoh ya, dan warnanya juga cantik. Oke, ini kita siram-siram ya bagian atasnya dengan minyak. Ini cuman muat 2, jadi saya goreng 2 dulu. Kalau sudah berubah warna seperti ini bisa kita balik. Ini boleh digoreng setengah matang, boleh juga digoreng sampai matang ya, disesuaikan selera saja. Kalau sudah warnanya kuning keemasan seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisa ikan yang satu tadi ya, karena kita membuat ikan bakarnya ada 3 ekor. Oke, ini sudah cukup, kita angkat dan tiriskan dulu. Sekarang kita buat bumbu olesannya. Ini cukup sederhana sekali, bumbunya tuh simple, nggak perlu bumbu ulek ya. Hanya kecap manis, madu. Kalau ada madu, kalau tidak ada bisa di skip ya. Kemudian juga ada margarin. Jadi ini tanpa menggunakan bumbu ulek sama sekali, jadi sangat mudah, sangat simple. Rasanya juga sangat enak. Gunakan ikan yang masih segar ya, biar rasanya lebih enak banget. Oke, sekarang akan saya bakar menggunakan teflon yang sama ya. Ini saya olesi dengan sedikit mentega, tidak diolesin juga tidak apa-apa sebenarnya. Lalu ikannya ini diolesi dengan bumbu oles. Bagian yang disayat, yang kelihatan dagingnya ini bisa dioles ya, biar rasanya nanti mantap. Bumbunya juga meresap, jadi enak banget. Kalau sudah dioles kita bisa balik lagi. Ini bagian bawah tadi yang sudah
dibakar, bisa kita oles lagi, nanti bisa kita balik lagi ya teman-teman. Untuk proses pengolesannya ini disesuaikan selera ya, bisa sekali, boleh juga 2 kali ya. Kalau sudah matang bisa kita angkat. Ini sudah berkaramel gitu ya, jadi kita angkat saja biar tidak gosong. Ini warnanya sangat cantik banget. Dan ini sudah saya bakar semua ikannya. Sekarang kita sajikan bersama sambal colo-colo. Oke teman-teman, ikan nila bakar teflon sudah siap untuk dihidangkan bersama sambal colo-colo, nasi putih, boleh ditambah lalapan ya. Cara membuatnya sangat mudah, rasanya sangat enak, bumbunya sangat simpel. Nanti dicobain ya resep dari channel Risnadi DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi variasi menu di keluarga teman-teman semua. Oke, sekarang lanjut untuk resep yang ketiga. Ini saya membuat semur tahu tempe tanpa santan ya. Ini menu sehari-hari yang sangat enak banget, sederhana, dan juga modalnya tidak banyak ya teman-teman. Ini saya lagi menggoreng tahu. Untuk jumlah tahu bisa disesuaikan porsi yang mau digunakan ya teman-teman. Nah, ini tahunya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita angkat dan kita tiriskan dulu. Lanjut, kita goreng tempenya. Nah, ini untuk jumlah tempe juga bisa disesuaikan aja ya. Nanti teman-teman bisa cek resepnya di bawah video ini, nanti akan saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita siapkan untuk bumbunya ya teman-teman. Ini saya menggunakan cabai rawit hijau. Ini cabai rawit hijaunya saya potong kecil-kecil seperti ini ya, atau dipotong jadi 2 saja juga boleh, disesuaikan selera saja. Kemudian ada cabai merah keriting, ini saya gunakan 2 buah saja. Kalau teman-teman suka lebih pedas lagi, gunakan cabai rawit merah ya. Kalau teman-teman tidak suka pedas, bisa menggunakan cabai merah keriting saja. Kemudian ada lengkuas. Ini lengkuasnya cukup digeprek-geprek seperti ini saja. Sisihkan. Kemudian ada serai. Ini saya gunakan 1 batang, digeprek juga. Ini bisa diikat, bisa diutuhkan seperti ini. Kemudian ada daun salam, daun jeruk. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini bisa diiris agak panjang ya, atau disesuaikan selera saja, boleh kecil-kecil juga ya teman-teman ya. Sisihkan. Kemudian ada jahe, ini sudah saya geprek tadi ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan dulu. Siapkan blender, kita akan membuat bumbu halusnya. Ini bisa diulek, bisa di blender ya. Ada bawang merah, sudah saya potong-potong. Kemudian ada bawang putih, kemiri, kemudian ada lada butiran ya, dan juga ada ketumbar, pala sedikit saja. Ini bisa langsung dimasukkan juga, kita haluskan jadi satu. Kemudian ada kapulaga, jintan, ini sedikit saja jintannya, dan juga ada kayu manis. Ini kayu manis bisa diutuhkan, bisa juga di blender ya. Ada cengkeh juga, sedikit saja, cengkehnya saya gunakan 1. Kemudian juga masukkan air ya, kita haluskan. Sekarang kita siapkan penggorengan, kita tumis dulu cabai ya teman-teman. Ini cabainya kita tumis dulu sampai layu. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian tumis kembali sampai aromanya harum ya, dan juga mengental pastinya. Lalu masukkan serai, masukkan juga daun salam, daun jeruk ini disobek dulu biar aromanya lebih keluar ya, tidak disobek juga tidak apa-apa.
Lanjut tumis kembali bumbunya bersama rempah daun tadi ya. Lalu masukkan kecap manis. Aduk sampai rata. Lalu tambahkan air. Ini airnya untuk kuah ya, jadi disesuaikan saja nanti untuk kuahnya. Lalu kita bumbuin garam, kaldu jamur, gula merah sedikit saja, dan kita masukkan tahu dan juga tempe yang sudah digoreng tadi. Kita celup-celupkan seperti ini ya, sampai semuanya kecelup, dan kita masak sampai bumbunya meresap ya teman-teman. Nah, ini saya belum memasukkan jahe ya, ini saya masukkan jahenya, tadi lupa ya, belum masuk. Jahe, lengkuas semuanya dimasukkan ya, pokoknya semua bumbu yang sudah disiapkan tadi kita masukkan. Ini kuahnya sudah menyusut, warnanya kurang coklat, jadi saya tambahkan lagi kecap manis. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu tambahkan air ya teman-teman untuk kuahnya ya. Tadi kan kurang ya, direbus sampai menyusut, lalu tambahkan air lagi. Setelah mendidih kita bisa masukkan irisan daun bawang. Aduk sebentar. Oke, yang terakhir ini kita bisa masukkan bawang goreng ya. Kalau sudah mendidih tanak bisa kita matikan kompornya dan pindah ke mangkok saji. Warnanya sangat cantik sekali ya teman-teman, kecoklatan, ada merah-merah dari cabenya, dan ini saya taburin lagi bawang gorengnya ya, biar makin mantap rasanya dan aromanya makin sedap ya. Oke teman-teman, inilah resep yang ketiga, semur tahu tempe sudah siap untuk dihidangkan bersama nasi putih. Ini rasanya sangat enak banget, pedas, gurih, dan juga sedap. Silahkan nanti dicoba ya. Saya mau memasak capcay, kuah kental, enak banget ini ya. Dan di sini saya sudah siapkan 1 bungkus kacang kapri. Ini kacang kaprinya saya beli seharga Rp5.000 ya. Kalau di tempat teman-teman berapa ya harganya? Dan ini bagian ujung-ujungnya ini saya potong ya. Dan di samping-samping ini ada seratnya, bisa kita tarik dan kita buang ya teman-teman. Dan kacang kapri ini yang saya gunakan masih sangat muda, jadi nanti rasanya sangat enak banget. Warnanya juga masih sangat hijau segar seperti ini ya. Oke, kalau sudah dipotong bagian ujung-ujungnya bisa kita sisihkan dulu dan kita cuci bersih ya. Selanjutnya saya juga menggunakan telur puyuh. Untuk telur puyuh ini bisa di skip kalau memang teman-teman tidak suka atau tidak ada bahannya. Kemudian juga ada bakso sapi, ini saya menggunakan 5 buah, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk jumlahnya. Ini saya iris tipis-tipis saja biar jadi banyak. Oke, sekarang sisihkan dulu. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risna DDD, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Kemudian juga ada jagung muda atau disebut dengan putren ya teman-teman. Ini saya iris serong-serong. Ini sangat mudah banget, jadi nanti jagungnya juga masih sangat manis ya, pokoknya enak deh. Kalau sayur capcay itu kan campuran warna-warni ya, berbagai macam sayuran boleh dipakai untuk capcay, disesuaikan selera saja. Kemudian ini saya gunakan 1 buah wortel karena saya masaknya tidak banyak ya, hanya untuk 1 kali makan dan untuk 1 keluarga. Ini wortelnya diiris seperti ini saja ya teman-teman. Kemudian sisihkan. Dan di sini juga saya menggunakan 1 batang daun bawang. Ini bagian putihnya akan saya iris serong saja, atau disesuaikan selera saja bentuk irisannya, mau panjang mau kecil-kecil silahkan ya. Kalau ada seledri juga boleh ya teman-teman, kalau teman-teman suka ya.
Dan untuk bumbunya ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Ada bawang putih, ini bawang putihnya digeprek dulu kemudian dicincang. Ini saya cincang kasar saja ya. Kalau mau diiris juga boleh ya, silahkan saja. Oke teman-teman, selanjutnya untuk bumbu yang berikutnya ini saya menggunakan bawang merah. Ini sama, saya iris kecil-kecil ya teman-teman. Nah, bumbunya itu sangat praktis sekali ya. Bawang merah, bawang putih, kemudian kalau teman-teman suka bisa ditambahkan bawang bombay. Ini saya pakai setengah buah saja ya. Sekarang harga bawang bombay lagi mahal banget ya. Ini bisa di skip kalau teman-teman di rumah tidak ada bawang bombay. Oke, sekarang akan saya tumis dulu bumbunya. Bawang putih, bawang merah ini ditumis terlebih dahulu sampai layu. Gunakan minyak sedikit saja ya. Kalau sudah layu bisa dimasukkan bawang bombaynya, kemudian ditumis kembali sampai aromanya harum. Oke teman-teman, ini sudah keluar ya, aromanya sudah harum banget. Nah sekarang masukkan wortelnya. Kita masak wortelnya terlebih dahulu karena sayuran ini agak lama matangnya ya. Kita tumis dulu ya teman-teman, jangan dikasih air dulu. Ini ditumis sebentar untuk menghilangkan bau langu pada wortel. Kemudian masukkan air ya, ini kurang lebih sekitar 1 gelas atau disesuaikan selera saja. Nanti misalnya kalau belum empuk, airnya sudah habis, bisa ditambahkan lagi. Kemudian masukkan juga jagung yang sudah diiris tadi ya, jagung muda atau putren. Masukkan bakso dan juga telur puyuh. Jika putrennya atau jagung mudanya sudah setengah matang, kita bisa masukkan kacang kaprinya ya. Ini kacang kapri dimasak sebentar saja untuk teksturnya nanti biar masih keras-keras ya. Tapi untuk tingkat kematangannya bisa disesuaikan selera saja. Kalau saya lebih suka untuk sayurannya masih ada krenyes-krenyesnya, masih terasa segar gitu ya teman-teman. Sekarang kita tambahkan lada bubuk, kemudian garam, kecap asin, ini kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian saus tiram juga sama ya, kurang lebihnya 1 sendok makan. Dan saya tambahkan sedikit kaldu jamur atau kaldu yang lainnya, disesuaikan selera. Dan yang terakhir ini saya tambahkan irisan daun bawang ya. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita bisa tambahkan larutan tepung maizena untuk pengentalnya. Ini saya menggunakan 1 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan sambil terus dimasak hingga kuahnya mengental. Jangan lupa untuk cek rasa. Kalau rasanya sudah pas, kuahnya sudah mengental seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Ini aromanya juga sangat harum ya teman-teman. Warnanya juga cantik, warna-warni seperti ini, dan ini rasanya sangat enak. Ada rasa gurih, sedap, pokoknya mantap. Nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan juga dapat menginspirasi teman-teman semua ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya yang belum subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Saya mau memasak tumis tauge kecipir dengan bumbu terasi. Ini menunya sangat enak banget ya, sederhana, murah. Cara membuatnya juga sangat mudah. Ini sudah saya siapkan tauge, ini sebanyak kurang lebih 200 gram. Saya beli 2000 ya, sudah saya cuci bersih. Kemudian ada kecipir, ini beratnya kira-kira 150 gram ya. Sudah saya bersihkan juga, dan ini diiris serong-serong seperti ini. Usahakan kalau beli cipir yang muda ya teman-teman, biar rasanya enak. Dan ini sudah diiris semua. Sekarang pindah ke dalam mangkok, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini diiris tipis-tipis saja seperti ini.
Kemudian ada bawang merah 5 siung. Ini sama ya, diiris tipis-tipis. Jadi bumbunya itu tidak ada yang diulek sama sekali, kita cukup iris-iris saja, lebih mudah dan juga simpel. Kemudian ada 4 buah cabai merah keriting, ini diiris tipis serong-serong seperti ini saja. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis ya. Dan aktifkan juga loncengnya agar teman-teman dapat notif video terbaru dari channel Risnadi DWD. Dan ini saya tambahkan 4 buah cabai rawit ya teman-teman, biar rasanya lebih sedikit pedas ya. Kalau teman-teman lebih suka pedas ya ditambahkan lagi untuk jumlah cabenya. Biar aromanya lebih harum dan rasanya lebih sedap, ini saya kasih juga lengkuas 2 cm dan juga ada terasi setengah sendok. Sekarang kita akan tumis dulu bumbu-bumbunya. Siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas bisa dimasukkan bawang putih dan bawang merahnya terlebih dahulu. Ini ditumis sampai aromanya harum dan layu. Kalau sudah layu bisa dimasukkan terasinya. Ini terasinya diremet ya teman-teman, biar nanti lebih mudah hancur. Kemudian ditumis kembali. Lalu masukkan lengkuas, tumis kembali. Ini aromanya sudah keluar ya, aroma terasi, aroma lengkuasnya, bawang, wangi banget. Kemudian masukkan cabai. Ini cabenya ditumis sampai layu. Kalau mau warnanya lebih cantik, cabenya dimasukkan belakangan aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan air secukupnya saja, jangan terlalu banyak, kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian masukkan kecipir, aduk sampai tercampur rata. Nanti kalau airnya sudah kecipirnya belum matang, bisa ditambahkan air lagi. Ini akan saya tutup biar matangnya lebih cepat ya. Oke teman-teman, ini kecipirnya sudah matang, sudah empuk. Selanjutnya aduk dulu sebentar. Ini airnya juga masih ada ya. Tadi sudah saya tambahin sedikit. Kemudian masukkan tauge. Kalau taugenya sudah masuk, ini dimasak sebentar lagi. Ini nanti taugenya saya masak sebentar saja ya teman-teman, jadi taugenya masih fresh, masih krenyes-krenyes, jadi enak banget ya. Sekarang akan saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan sedikit gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Jangan lupa untuk cek rasa. Kalau sudah pas dan semuanya sudah matang, bisa dimatikan kompornya. Sekarang saya pindah ke piring saji. Warnanya juga masih cantik ya, taugenya masih kelihatan segar sekali, dan juga warna kecipirnya juga hijau. Ini aromanya sangat harum banget, sangat menggoda. Dimakan bersama nasi hangat ini enak banget ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah tumis kecipir dan juga toge dengan bumbu terasi sudah siap dihidangkan bersama nasi putih hangat, dinikmati bersama keluarga tercinta. Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Risnadi DWD. Kali ini saya memasak tumis daging cabai hijau yang enak, bumbunya meresap dan dagingnya juga empuk ya. Di sini saya pakai daging sapi sebanyak 500 gram. Kalau bisa pilih daging yang bagus kualitasnya ya teman-teman, yang tidak banyak lemaknya. Dan ini masih setengah beku ya teman-teman, saya keluarkan dari freezer. Kalau masih setengah beku seperti ini masih mudah sekali untuk diiris ya, diiris tipis-tipis seperti ini, atau bisa juga diiris sesuai selera saja. Kalau sudah diiris semua seperti ini, bisa kita pindah ke dalam mangkok.
Agar daging yang kita masak nanti bisa cepat empuk, ini saya tambahkan nanas, 2 potong nanas ukuran kecil-kecil ya. Dan ini nanas juga saya keluarkan dari freezer, saya simpan di freezer ya. Ini nanasnya diaduk-aduk bersama daging ya teman-teman. Kemudian nanti dibiarkan kurang lebih 5-7 menit ya, jangan terlalu lama, nanti kalau kelamaan dagingnya malah hancur ya teman-teman. Setelah didiamkan 5-7 menit, lalu dagingnya ini dicuci sampai bersih ya teman-teman, dan disisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita siapkan untuk bumbunya. Ini saya menggunakan bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris-iris saja seperti ini, diiris tipis-tipis. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Risna DWD, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, karena subscribe itu gratis. Dan ini saya juga menggunakan bawang merah, hanya 4 siung saja ya, jadi takaran bawang merahnya lebih sedikit daripada bawang putih ya teman-teman, karena nanti saya juga menggunakan bawang bombay. Ini saya menggunakan bawang bombaynya 1 buah, ukurannya lumayan agak besar ya, dan ini saya potong kotak-kotak saja. Kalau mau dipotong memanjang juga boleh ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau sudah dipotong, ini kita pisah-pisahkan seperti ini. Lalu sisihkan dulu. Dan di sini saya juga menggunakan cabai hijau keriting. Ini cabainya akan saya potong menjadi 2 bagian dan 3 bagian ya, atau mau diiris serong-serong juga boleh, disesuaikan selera saja. Dan saya juga menggunakan jahe ya teman-teman. Ini jahenya saya iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya siapkan penggorengan, lalu beri 1,5 sendok sampai 2 sendok makan wijen. Ini wijennya ditumis dulu ya teman-teman sampai aromanya harum, tapi jangan sampai gosong ya, gunakan api kecil. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah, kemudian tumis kembali sampai bawang putih dan bawang merahnya ini layu dan juga harum. Nah, ini sudah cukup ya, ini sudah layu. Lalu masukkan daging yang sudah dicuci ya teman-teman. Ini dagingnya sudah dicuci bersih. Lalu aduk sampai tercampur rata, sambil terus dimasak dan juga berubah warna. Sudah tidak terlalu merah banget seperti ini. Bisa kita tambahkan kecap manis. Untuk kecap manis ini disesuaikan selera saja untuk jumlahnya ya, dikira-kira saja. Lalu saya tambahkan saus teriyaki ya, ini kira-kira 2 sendok makan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Nah, ini bisa ditutup bisa tidak ya teman-teman. Ini saya tutup ya biar lebih cepat lagi matangnya. Kalau sudah matang, kita bisa buka tutupnya. Kita cek dagingnya di sini ya. Ini dagingnya benar-benar sudah empuk banget. Bahkan ini ada yang sudah agak hancur ya teman-teman, tadi kelamaan ya saya marinasi dengan nanasnya. Kemudian tambahkan lada bubuk, ini bisa menggunakan 1 bungkus lada bubuk. Kemudian tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Masukkan cabai dan juga bawang bombay. Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak, dan jangan lupa untuk cek rasa ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah menyusut dan rasanya sudah pas, ini sudah matang ya. Masaknya sangat cepat sekali dan ini sangat enak banget. Bumbunya juga sangat meresap. Ini sebagian ada yang hancur ya teman-teman. Ini justru malah enak ya. Jadi anak-anak juga sangat mudah ya untuk memakannya. Dagingnya juga tidak alot. Oke teman-teman, tumis daging cabai hijau sudah siap disajikan bersama nasi putih untuk keluarga tercinta. Nanti dicobain ya resep dari channel Risna DWD. Semoga resep ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.